Kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ini bagi yang punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Kalau tadi dikatakan nganti, berarti kan belum punya kemampuan. Dia belum wajib pada waktu itu. Nanti ketika dia mampu, pas kuota dia keluar, memang tahun ini keluar, maka ya sudah berangkat dia. Terus apa yang perlu dilakukan dalam masa antrian ini? Nunggu yang belum tentu dia sampai umurnya ke sana. Iya itu. Tapi itulah seorang muslim. Kita itu disuruhkan untuk niat. Dan buktikan niat dengan daftar. Kalau anak kepingin, ayo kepingin anak. Loh kok nggak daftar-daftar antum itu loh seperti itu. Di daftar, antum kalau memang kepingin, daftar. Ini bukti kalau antum memang niat. Dan itu sudah dicatat. Kalaupun antum meninggal dunia, nggak sempat haji, insya Allah catatan itu sudah ada. Antum berangkat haji. Antum sudah setor sekian. Hanya saja, ada pilihan. Sekarang ini ada banyak jalan menuju ke Mekah ya. Untuk haji dengan furoda, dengan ONH plus umpamanya. Jadi kalau antum memang punya harta yang banyak, mungkin pakai ONH plus karena antrinya cuma 7 tahun, umpamanya seperti itu. Kalau mungkin antum punya yang lebih banyak lagi harta, antum bisa pakai furoda, tapi nggak wajib loh. Nggak wajib. Nggak wajib. Artinya begini, para ulama menyebutkan bahwasanya ketika orang dalam kondisi tidak ada air, kan tayamum. Ya. Kemudian ada yang jual air. Tapi airnya ini harganya 100.000. Yang biasanya 5.000, jual 100.000. Apakah dia wajib beli 100.000 untuk berwudu? Enggak. Karena harganya tidak normal. Nah, seperti tadi, haji furoda ini kan nggak normal gitu loh. Luar biasa. Nggak normal. Kalau kita mau bilang yang ONH plus ya, ONH plus itu anggap harganya 200 juta. Ini haji furoda bisa 400 juta, 2 kali lipat gitu. Jadi apakah dia harus yang ke situ? Enggak. Kemudian kewajiban haji ini juga kewajiban yang bukan yang harus langsung. Antum mampu sekarang, anak kayaknya masih punya bayi, Ustaz nggak bisa ditinggal. Iya. Anak mau haji 2 tahun lagi, nggak apa-apa. Padahal dia sudah mampu gitu loh. Boleh ya? Boleh. Itu kan memang ada khilaf di antara para ulama, apakah haji itu kewajiban yang harus sekarang mampu harus kerja atau yang ada spare waktu. Iya. Artinya orang itu bisa mikir, anak insya Allah 5 tahun lagi lah mau berangkat. Itu nggak apa-apa insya Allah kayak gitu. Jadi bagi yang belum berangkat karena nunggu, manfaatkan waktu untuk berdoa ya, untuk beramal soleh. Kemudian tadi ada kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa ditempuh selain haji yang sudah dia daftarkan, atau boleh jadi dia berangkat umroh. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tujuannya bukan menambah kesusahan hidup Anda. Allah hanya mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia kepada Allah dan hak Allah di manusia seluruhnya yang mampu melakukan perjalanan. Anda yang tidak mendapatkan antrian atau dapat antrian tapi 50 tahun lagi, itu sama dengan tidak. Maka tidak ada kewajiban. Bagi orang Indonesia, kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang. Saya pernah menanyakan langsung kasus ini kepada Dr. Albad Haji. Beliau konsultan syariah di Bank Al-Jihi dan teman dekat. Kata beliau, saya sudah menanyakan ke beberapa masyayikh, itu sudah tidak ada kewajiban di daerah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban. Jelas? Kalau tidak ada kewajiban, lah tenangkan ya. Udah, apain kucing-kucingan tadi? Gak bisa ziarah segala macam, tidak ada kewajiban. Siapa yang akan menanggung dosanya? Mereka yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Negara Anda melalui bank-bank syariahnya. Bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut-rebut dengan cara berhutang riba. Dana talangan haji murni riba. Karena pinjaman bertambah dengan jasanya tidak tahu jasa apa. Jasa dia minjamkan uang kepada Anda itu murni riba. Ya. Dan riba pasti berdampak kerusakan sistemik. Saya sering mengatakan kerusakan riba yang paling parah, macet Indonesia yang tidak pernah selesai. Anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar 5 juta, mobil bisa dibawa. Jalanan nggak pernah bertambah-tambah. Ya.
Dipindahkan riba ke sistem haji. Sistem haji hancur. Sebelum ada dana talangan haji, mertua saya itu haji di tahun 2000. Belum ada itu dana talangan haji. Dia daftar sama istrinya. Tapi kemudian, alhamdulillah, ibu mertua laki-laki, ibu mertua saya, nenek istri saya, dari jalan ibunya, alhamdulillah kondisinya masih sehat dan ingin berangkat haji. Sebulan sebelum berangkat, bayar cash, terus berangkat. Nah, setelah adanya riba sistemik bernama syariah, dilakukan oleh bank syariah, maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka akan menyelesaikan. Dosanya Anda ya berdampak kepada Anda tidak wajib haji. Kecuali Anda mampu membayar yang resmi, yang yakin berangkat. Berapa lama penantian WNH plus? 7 tahun tidak ada kewajiban juga berarti. Ambil dari mulut saya, Anda tidak wajib. Kalau belum haji. Kalau furuda itu langsung. Kemungkinan berangkat berapa persen? Wallahu a'lam. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa mukim Ustaz di Satu-satu dulu. oh ya, Yang furuda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan wallahu a'lam. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir ratusan ribu jamaah Indonesia yang sudah di sini pun di Jeddah dipulangkan. Memalukan. Tapi memang sudah nggak punya rasa malu, nggak perlu lagi malu. Subhanallah. Hah? Anda berjudi kesempatan 50-50. Murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan dana talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keridhaan? Keridhaan Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal. Ya, mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahum al-udhur. Mereka tidak berangkat karena ada udhur. Kalau yang sudah sering berangkat dan merasa, tetap dapat ibadah pahalanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Selesai? Roda selesai. Apalagi? Bisa mukim. Ya, pakai iqamah. Jadi nanti ambil kuota haji apa namanya? Mukimin Ustaz. Kita bisa mukim, tapi dia mukim apa tidak? Ini agak susah nih jawab Ustaz. Nggak mukim Ustaz, cuma ngambil visanya aja. Ada iqamah, kemudian nanti diurus tasrih untuk haji Ustaz. Tapi niatnya memang cuma untuk haji aja Ustaz. Wallahu a'lam. Ikhwan, kita mau ibadah menyembah siapa? Kalau Anda berurusan kepada manusia, lakukanlah. Gampang mereka ditipu. Tapi Ibrahim alaihissalam beribadah semaksimal mungkin. Wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Bukankah kita mengatakan sebagian para menafsirkan wa may yurid fihi bil hadin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan berbuat dosa di tanah haram, 1000 kilometer sebelum datang sudah diberikan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau datang dengan menipu, khawatir masih di Indonesia Anda sudah diberikan sanksi azab siksaan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.